setiap gajian, bayar utang, ngasih istri makan habis gitu. Jadi saya merasa tuh kerja selama 5 tahun nggak ada hasil apa-apa gitu, udah gitu monoton. Nah dari situlah saya mikir, wah saya harus resign nih, milih keluar dari zona nyaman gitu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Diki. Saya pemilik kedai minuman kekinian Nguyup yang berlokasi di Ciater Serpong, Tangerang Selatan. Awal mula saya usaha di minuman kekinian ini, awalnya sih saya dulu jadi karyawan kontrak di salah satu perusahaan provider, sambil kerja, sambil ojek online juga gitu. Selesai ngojek, baru saya berangkat kerja. Gitu. Emang saya kerja udah nyaman selama 5 tahun di situ. Gitu. Cuma nih dari nyaman ini saya nggak ada perubahan apa-apa gitu. Makanya saya milih keluar dari zona nyaman gitu. Selama 5 tahun itu merasa monoton gitu. Setiap gajian saya bayar utang, ngasih istri makan habis, bayar utang, ngasih istri makan habis gitu. Jadi saya merasa tuh kerja selama 5 tahun nggak ada hasil apa-apa gitu, udah gitu monoton. Nah dari situlah saya mikir, wah saya harus resign nih, saya harus nyari kesibukan yang baru gitu, nyari peluang baru, nyari usaha baru. Istri, keluarga sempet bingung juga gitu, agak nggak terima juga kalau saya tuh mutusin buat berhenti kerja. Saya nggak ada basic di apapun gitu tentang usaha gitu. Makanya saya searching di internet ketemulah tuh ada franchise Thai Tea gitu. Dulu franchise tuh awalnya 4,5 juta, sebagian dari gaji saya, sebagian dari simpanan istri saya. Setelah saya menjalani selama 2 bulan itu, ternyata alhamdulillah prospeknya lumayan bagus sih. Terus saya ada ide juga, saya bikin brand sendiri, yaitu namanya Nguyup, dan sampai sekarang tuh alhamdulillah Nguyup masih berjalan. Kenapa nama brand saya tuh Nguyup gitu? Karena kan saya tuh di usaha minuman. Minuman itu kan identik dengan diteguk atau diminum gitu. Berhubung saya orang Betawi, bahasa Betawinya minum itu atau neguk itu bahasanya nguyup. Nah, maka saya ada ide juga kenapa namanya nggak nguyup aja ya gitu. Yaudahlah, saya nanya-nanya ke istri saya juga, kata istri saya juga, oh unik juga tuh, unik gitu. Yaudahlah, saya mutusin nama usaha saya tuh Nguyup. Awal-awalnya tuh lumayan kayak ada pahit manisnya gitu. Awalnya tuh saya pertama dagang cuma laku 10 cup, kadang 8 cup gitu. Tapi saya nggak menyerah sih gitu, karena dari kakek saya ada yang pernah jualan gitu, dia juga ngasih masukan ke saya, kalau kamu jualan gitu, kamu harus sabar gitu. Karena usaha itu, dagang itu awalnya emang semua itu nggak langsung rame gitu. Semua juga awalnya berawal dari sepi gitu. Karena kan mungkin karena orang nggak tahu gitu, apa yang dikatakan kakek saya itu benar gitu. Lama-lama tuh orang tahu nih di sini ada Nguyup gitu. Terus rasanya juga itu dari para konsumen saya suka gitu, enak gitu. Dan sudah ada 2 cabang sih di sini, 1 dan 2 lagi daerah RMJ sama Taman Kota 2. Awal Nguyup berdiri tuh cuma ada 5 menu. Awalnya dari franchise, 3 Thai Tea itu tadi dari franchise, dan yang lain-lain tuh pertama saya dari YouTube gitu. Kedua saya searching dari minuman-minuman brand lain gitu. Saya kolaborasiin dengan racikan saya.
pernah juga saya beli ke suatu tempat minuman gitu. Oh rasanya kayak gini nih, ya udah saya mutusin kenapa di saya juga enggak juga gitu, bikin juga gitu. Ya udah akhirnya saya tiru, saya modifikasi lagi versinya Nguyup. Sekarang tuh udah berdiri 1 tahun lebih gitu. Saya awal dagang tuh dulu bulan September tahun 2019. Sekarang sih udah ada hampir 18 menu gitu. Kisaran harga di Nguyup itu variasi gitu, dari paling murah sampai paling mahal gitu. Dia paling murah itu 5.000 dan paling mahal itu 20.000 gitu. Di situ ada Thai tea yang pertama itu menu, ada milk tea, ada milk ice, ada choco ice, ada es mojito, dan ada es gula aren juga gitu. Di Nguyup itu best sellernya yang paling sering dipesan tuh ada 3 gitu. Ada Milky Oreo, ada Mojito Rainbow, sama Brown Sugar Bubble gitu. Itu paling dibeli di sini, paling sering dibeli gitu. Kalau karyawan sih masih belum ya, karena 2 itu masih ditutup. Jadi di sini saya cuma saya sama istri saya gitu. Kalau untuk pendapatan sih di masa pandemi ini, alhamdulillah sih nggak begitu ngaruh banget gitu. Penghasilan rata-rata di sini saya Nguyup di Ciater itu 400.000 sampai 500.000 per hari gitu, penghasilan rata-rata. Menu di Nguyup yang ngebedain dari minuman yang lain tuh itu menu Nguyup, dia itu es soda gitu. Karena menurut saya di daerah sini masih jarang ada mojito ice gitu. Bahkan dulu pernah sempet ada yang beli gitu, istrinya tuh lagi ngidam, ngidamnya mojito ice gitu. Si langganan saya ini sampai 2 kali balik karena saya belum buka gitu. Karena si langganan saya ini muter-muter kemana-mana nggak ada mojito ice, karena di sini aja yang baru ada mojito ice. Mojito ice itu dia es soda gitu. Dia itu es asam manis, yaitu ada sodanya, ada jeruk nipisnya, ada selasih, pokoknya seger deh, mantep banget kalau siang-siang. Karena usaha, kalau misalkan kita Thai tea nih, Thai tea aja, karena kan nggak semua orang suka Thai tea gitu. Pasti ada yang sukanya soda, ada yang sukanya susu, ada yang suka gula aren. Makanya saya di usaha itu nggak stuck di situ aja. Usaha itu harus inovasi gitu. Karena kalau kita nggak inovasi tuh bakal gitu-gitu aja, nggak ada penambahan. Kalau dari segi media, promosi dari media, paling saya baru ada IG, Instagram, sama paling dari status-status WA sih, status WA sama postingan di Facebook, sama dari mulut ke mulut dari para pelanggan gitu. Kalau di sini nih ada nih enak nih gitu. Baru itu aja sih. Pesan online baru ada GoFood gitu. Nguyup itu udah tersedia di GoFood dan bisa bayar pakai GoPay juga. Akun IG-nya dia Nguyup_official. Pesan saya buat teman-teman yang baru usaha ya gitu. Yang penting tuh jangan cepet putus asa gitu, sabar. Namanya usaha kan nggak langsung baru usaha langsung rame, enggak gitu. Pasti namanya usaha tuh pasti ada sepi dulu, karena orang nggak tahu kita nih buka usaha apa gitu. Kita di sini nih ada apa, di sini ada apa gitu. Namanya usaha tuh pasti merintis gitu, dari bawah dulu, dari menengah nanti bakal ke atas gitu. Yang penting tuh sabar sama inovasi yang penting gitu. Nggak berdiri di satu aja gitu. Kitanya harus kreatif sama inovasi gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Ayo semangat berwirausaha.